Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Kita bisa berkesempatan untuk bertatap muka kembali via daring, karena sekarang sekolah sedang dipakai untuk PTS, adik kelas kalian kelas 10, di mana nanti giliran kalian PTS pekan depan ya. Kita hari ini memperkaya dan memperbanyak pengetahuan buat persiapan kalian ujian, sekaligus biar semakin tahu kalian bagaimana cara nanti kita ngebangun sebuah VPS gitu ya. Bahasan kita pada pagi hari ini masih tetap dalam VPS di pertemuan tanggal 5 Oktober 2021 ini. Alhamdulillah ini hampir semuanya masuk ini ya. Ini ada 28 anak dan sudah mengisi absen semua di Google Classroom tadi. Oke anak-anak, untuk menyingkat waktu langsung saja bahasan kita tetap ya. Kemarin saya sudah memulai bahasan yang baru ini, yaitu tentang VPS di kelas kalian kemarin, utamanya yang sesi pagi ya. Sesi pagi kemarin iya, sesi siangnya kemarin juga iya ya, yang pekan kemarin. Kemudian saya lanjutkan di anak kelas 12 TKJC ya. Nah ini apa namanya itu, kita akan lanjutkan bahasan kemarin. Sekedar untuk mengingatkan dulu apa itu VPS sekaligus bagaimana topologi yang akan nanti kita bangun. Saya akan share dulu. Nah ini anak-anak ya, kemarin kita sudah, ini topologi ini tentu kalian masih ingat, utamanya anak yang 12 TKJB yang sesi pagi. Nah ini kemarin sudah sudah kita bahas di kelas kalian. Jadi topologi kita seperti ini ya. Kita akan ngebangun sebuah VPS dengan topologi, kita akan ngebangunnya secara virtualisasi gitu ya. VPS sendiri itu kan virtual private server itu adalah sebuah layanan virtual, virtual machine sold ya, sebuah mesin virtual yang dijual as a service sebagai sebuah layanan by internet hosting service oleh layanan hosting di internet. A virtual private server runs its own copy of an operating system OS, and customers may have super user level access to that operating system instance. Virtual server VPS itu menjalankan OS sendiri nanti, dan para pelanggan nanti memiliki akses level super user pada operating system tersebut. Nah, jadi VPS, sekali lagi saya refresh, ini adalah sebuah mesin awan gitu ya, sebuah mesin yang ada di cloud sana, ada di internet. Jadi mesinnya tidak kita hadapi langsung, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita raba, tapi ada ya, karena dia diletakkan bukan di hadapan kita, tapi diletakkan di awan atau di dunia maya sana ya. Tapi kita bisa mengoperasikannya layaknya kita mengoperasikan komputer itu sedang ada di hadapan kita gitu ya. Nah, nanti ini untuk VPS ini nanti dia memiliki sistem operasi tertentu. Jadi dia bukan berbentuk sebuah layanan web gitu ya yang diinstal pada hosting, tidak ya. Seperti kalau share hosting server itu kita ngebikin sebuah sebuah web, lantas kita membuat sebuah share hosting server, biasanya sewa ya. Biasanya share hosting server itu harus sewa, dan share hosting server itu disewa secara rame-rame oleh siapapun yang menjadi pelanggan dari sebuah hosting server, termasuk kita misalkan. Setelah kita ngebikin web, kemudian kita upload ke share hosting server tersebut, dan hasilnya bisa kita lihat di internet gitu ya. Nah itu kita tidak dihadapkan dengan mengelola sebuah mesin yang menjalankan sistem operasi ya. Kita asal taruh gitu saja, beres sudah. Tapi kalau VPS ini sebelum kita misalkan membangun atau melihat hasil website yang sudah kita buat, ini kita harus membangun sistemnya dulu ya, kita ngebangun infrastrukturnya dulu.
karena VPS itu sendiri menggunakan sistem operasi tertentu, begitu ya. Nah, sistem operasinya nanti yang akan kita buat ya, itu kita akan menggunakan sistem operasi CentOS, anak-anak ya. CentOS ini versinya versi 7 nanti. Kenapa tidak menggunakan Debian? Ya karena nanti kita seperti yang kita lihat di sini, anak-anak. Bentar, ini biar enak ya, nyekrolnya ke bawah. Saya akses dulu. Nah ini, oke. Kenapa tidak menggunakan Debian? Karena seperti yang kita ketahui di sini, kalau melihat topologi yang sudah kita rencanakan ini kan sebuah laptop atau sebuah PC itu terhubung ke internet. Lantas di dalam laptop tersebut terinstal sebuah software virtualisasi yang digunakan untuk menciptakan sebuah lab virtual. Nah, di mana di dalam software virtualisasi yang kita akan gunakan nanti itu, kebetulan kita nanti akan menggunakan VirtualBox kan ya, bukan VMware ya. Kemarin mungkin pada saat saya tatap muka dengan kalian di kelas, ini mungkin menggunakan VMware ya. Tapi di sini saya lebih memilih VirtualBox karena lebih sederhana, lebih ringan itu, dan sering dipakai di SMK Raden Rahmat ya. Kalau VMware ini jarang dipakai sih ya, agar kalian nanti tetap termudahkan, tidak terlalu dianggap terlalu sulit, maka kita gunakan VirtualBox saja nanti. Jadi di sini di dalam laptop ataupun PC kita ini nanti akan terinstall sebuah software virtualisasi yaitu VirtualBox. Nah, di dalam VirtualBox itu nanti kita akan menginstal dua sistem operasi. Yang pertama berfungsi sebagai server cloud. Nah, server cloud-nya nanti ini menggunakan Proxmox, anak-anak. Nah, Proxmox itu sendiri adalah sebuah distro Linux khusus untuk ngebangun layanan VPS. Nah, dia sistem operasinya Proxmox ini adalah sama dengan Debian, anak-anak. Debian yang nanti akan kita pakainya Debian 10 ya, atau Debian Buster. Proxmox-nya versi 6, itu sama dengan Debian versi 10, anak-anak. Nah, makanya di sini untuk mesin VPS-nya, lah yang kedua ini kan kalian lihat server cloud-nya kita menggunakan Proxmox. Lah Proxmox itu adalah turunannya Debian, sehingga kita sama halnya kita sudah praktek Debian di sana. Nah, selanjutnya untuk server VPS-nya di dalam server cloud itu akan kita install yaitu server VPS. Nah, server VPS-nya nanti itu kita menggunakan CentOS 7 ya, anak-anak ya. Nah, itu sehingga nanti kalian bisa mendapatkan dua ilmu sekaligus, yaitu tentang sistem operasi Debian dan juga sistem operasi CentOS. Beda tak, Pak? Ya, berbeda. CentOS sama Debian itu berbeda. Sama-sama Linux-nya, tapi untuk pengoperasiannya berbeda. Ya, perintah dasarnya sama, tapi untuk cara nginstalnya, cara nginstal paketnya, lantas cara menambahkan repositorinya dan seterusnya itu berbeda, anak-anak ya. Itu bedanya antara satu Linux dengan Linux yang lain ya. Oke, itu yang perlu saya refresh kembali. Sebenarnya kemarin pada saat saya ketemu dengan 12 TKJC, anak-anak, itu saya sudah sudah membuatkan videonya. Semoga kalian sudah melihat ya di sini ya. Ini saya akan coba stop dulu, karena akan saya perlihatkan contohnya ya kemarin itu ya. Oke, di sini nah saya perlihatkan. Nah, ini oke, saya share dulu biar kalian tahu. Mungkin ada yang belum sempat menonton, dilewatkan begitu saja, padahal semua materi yang saya taruh di channel saya itu adalah bukan hanya untuk kelas 12C saja, B saja atau A, tapi untuk semua kelas 12 ya. Sehingga kalian harus sering-sering untuk menonton di channel tersebut. Makanya
ketika ada materi baru hasil saya belajar dengan kelas lain, agar kalian tahu kalau ada materi baru itu di subscribe ya, biar kalian tahu itu ya, gak ketinggalan materi lah ya. Nah, ini akan saya perlihatkan anak-anak, coba dilihat. Nah, ini kemarin saya sudah unggah ya, 5 hari yang lalu. Ini masih ditonton 18 anak ini, entah siapa yang nonton ini sama 16 anak. Jadi ini ada materi ASJ kelas 12 TKJ VPS pertemuan tatap muka. Ini adalah bagian 3. Nah, ini anak-anak ya. Ini pas dengan kalian kemarin. Nah, ini bagian 1 ya. Ini yang saya tunjukin bagian 1 ini dengan kalian pada saat di kelas itu. Lanjut pada bagian 2. Nah, ini yang bagian 2. Ini sudah praktek ini ya, apa namanya itu praktek instalasi ya sama konfigurasinya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah sudah mempersiapkan server cloud yang nanti siap diinstal. Nah, sampai di situ kemarin tahapannya. Jadi kemarin itu sudah kita siapkan mesin Proxmox sebagai cloud server yang diinstal pada VirtualBox. Itu sudah kita konfigurasi, sudah kita siap, tinggal instalasi saja. Kemarin selesai sampai di situ ya. Ini tolong ditonton anak-anak, saya tidak akan mengulang dari materi awal. Nanti kalau saya ulang-ulang terus malahan tidak efektif ya. Makanya tolong ini ditonton. Ini yang pada saat dengan kalian ini masih 8 views ya, berarti cuma 8 anak ini yang lihat ini. Berarti kan sejumlah anak segini banyak, 26 anak ini mungkin belum nonton semua. Padahal ini materi yang saya buat pas tatap muka dengan anak 12 TKJB. Nah, ini yang bagian kedua, ini juga ditonton agar kalian tahu prosesnya, dan yang bagian ketiga. Nah, sekarang bagian keempat, nanti ini kita menginstal Proxmox ya. Nah, makanya di sini saya tidak akan banyak menjelaskan anak-anak. Nanti saya akan banyak menjelaskan pada saat sudah masuk instalasi Proxmox, karena materi-materi ini sudah saya unggah di YouTube saya. Tolong kalian sempatkan ya untuk melihat itu semuanya ya. Oke, ini himbauan dari saya. Kalian sudah tahu apa namanya itu resiko daripada tidak menonton itu, berarti kan kalian tidak mengikuti pembelajaran itu ya, sehingga kalian nanti apa namanya itu ketika ujian nanti ya tentunya akan mengalami kesulitan, karena semuanya itu materinya itu saya dasarkan pada pertemuan kita baik offline maupun online semacamnya. Ini segera nanti dilihat 3 materi ini ya. Oke, saya langsung peragakan saja bagaimana cara mempersiapkan kebutuhan kita ini. Kalau ada yang kalian belum paham, bingung, tonton video 3 video sebelumnya ini. Saya akan ini apa namanya itu langsung saja ya, kita install kebutuhan yang kita butuhkan untuk membangun VPS ini. Oke. Saya akan share screen untuk kita mulai saja, anak. Oke, saya sekarang di VirtualBox, anak-anak ya, di VirtualBox. Pertama saya akan mempersiapkan mesin Proxmox dulu sebagai mesin yang nanti akan dihubungi sebagai cloud. Oke, di sini saya akan tuliskan yaitu cloud server, Oke, kemudian mesin foldernya ini akan saya taruh di tempat yang lain, karena hadisnya sudah hampir habis. Saya pilihkan folder khusus untuk latihan kali ini. Saya taruh di mesin virtual. Nah, di sini ya. Saya akan select folder di sini. Tipenya adalah Linux. Nah, terus di sini kita lihat Proxmox ada apa tidak ini.
Ini kalau kalian lihat Proxmox tidak ada. Karena Proxmox tidak ada berarti kita pilih Other Linux 64 bit. Ini sudah saya videokan ya, sudah saya unggah di YouTube, tinggal dicarikan, makanya saya percepat di sini, tinggal kalian tonton saja. Next, terus kita siapkan untuk memorinya. Jadi ini sama dengan merakit komputer ya, cuma merakit komputer secara virtual. Memorinya biar kenceng larinya Proxmox itu, saya masukkan saja, yaitu ini total memori saya 8 GB. Saya bisa masukkan di sana coba 3 GB ya. 3 GB itu berarti 3072. 3072. Nah, ini 3072. Coba kita hitung, kalau tidak percaya ya, kita coba hitung aja. 3 GB itu berapa ya? Nah, ini kalau kalian kurang yakin bisa dihitung dulu di sini. 3 GB itu sama dengan 1024 dikali dengan 3. Karena 1 GB itu 1024 mega kali 3 berarti, nah ini benar ya, 3072 hasilnya ya. Nah ini 3072. Oke, 3072 sama dengan 3 GB. Nah, ini benar-benar 3072 ya. Kenapa kemudian kok perlu memori besar ya? Karena cloud server itu nanti akan menampung banyak VPS. Jadi VPS itu server pribadi. Kalau di sana ada 50 orang yang butuh VPS, berarti butuh 50 komputer cloud ya. 50 titik. Itu semua dijalankan di dalam mesin cloud di sini, Proxmox di sini. Makanya dia butuh memori besar ya. Next. Kemudian kita ciptakan buat harddisk yang baru, pilih VDI, pilih dynamically allocated. Nah, di sini butuh ruang penyimpanan yang agak besar, nggak besar-besar amat sih, karena kita nanti di sini akan akan menggunakan mesin Debian yang lain gitu ya, mesin Debian yang lain untuk digunakan sebagai server NAS. Server NAS itu server yang dipakai untuk menyimpan storage atau penyimpanan untuk komputer lain yang terhubung dalam jaringan, sekaligus sebagai internet gateway atau sumber koneksi internet nanti ya, Debian-nya ya. Makanya di sini untuk Proxmox-nya tidak perlu besar-besar, dia minimal butuh 10 GB ya. Kalau kita lihat di sini, coba kita intip dulu aja di websitenya Proxmox itu ya. Proxmox, coba kita intip berapa sih sebenarnya kebutuhan ini, kebutuhan untuk bisa menginstal itu butuh berapa memori, butuh berapa harddisk gitu ya. Nah ini ada Proxmox, ini langsung kita ke websitenya, kita lihat. Ini kebetulan Proxmox yang sudah ada sekarang, Proxmox yang versi 7 ya. Nah ini ada keterangan the latest version of the open source virtualization platform based on Debian 11 Bullseye. Versi terakhir dari dari Proxmox ini berdasarkan Debian 11 ya. Debian yang terbaru Debian 11. Dan nanti yang akan kita gunakan ini Proxmox yang versi 6 atau berdasarkan Debian 10. Coba ini kita lihat about Proxmox VE. Nah ini ada requirement ya, ada requirements. Nah ini dia. Dari sini kita bisa lihat ini anak ya. Nah di sini ternyata untuk ukuran harddisknya tidak disebutkan anak-anak. Di sini tuh minimum hardware for testing only. Minimum hardware minimal yang dibutuhkan itu CPU-nya 64 bit. Yang jenis 64 bit yang sudah support dengan 64 bit, mau Intel nggak apa-apa, AMD juga nggak apa-apa prosesornya. Terus di dalamnya support dengan di dalam prosesornya itu support dengan fitur Intel VT atau AMD V.
Nah, ini untuk virtualisasi ya, ini harus support. Nah, memorinya minimal 1 GB. Tadi saya malah kasih 3 GB tadi, berarti lebih dari cukup. Nah, ini hard drive. Hard disknya tidak disebutkan berapa gitu ya. Tapi pengalaman saya anak-anak, hard disk yang dibutuhkan itu kalau 10 GB itu malah nggak cukup. Jadi begitu diinstal itu dia itu memakan hard disk setidaknya 10 GB. Sehingga untuk hard disknya di sini sebaiknya tidak 10 GB, berarti di atas 10 GB anak-anak ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, kita sekarang kembali ke sini. Berarti di sini ini 8 GB, pilihan otomatisnya ini kurang ya. Tadi udah tak coba 10 GB itu kurang. Nah, berarti di sini saya coba kasih aja 17 GB anak-anak. Nggak usah gede-gede. Loh, kenapa kok 17 GB, Pak? Ini kan nanti enggak kurang. Masalahnya kan nanti ini Proxmox-nya ini sebagai server cloud itu dipakai untuk menyimpan banyak VPS. Per VPS itu butuh sistem operasi, berarti butuh hard disk juga. Nah, setidaknya kayak CentOS itu butuh hard disk minimal itu adalah 6 GB anak-anak. Nah, ini untuk Proxmox-nya sendiri 10 GB, berarti kan kurang. Iya, benar. Kalau Proxmox-nya ini selaku cloud server itu nanti difungsikan juga sebagai tempat untuk menyimpan ini, untuk menyimpan storage atau penyimpanan dari VPS di dalam dirinya ini, maka kurang kalau segini. Makanya di sini nanti untuk khusus untuk penyimpanan mesin-mesin VPS, media penyimpanan mesin VPS itu tidak kita taruh langsung di dalam Proxmox selaku cloud server ya, tapi kita taruh di mesin Debian yang lain. Nah, makanya dia dikenal dengan server NAS. Ya, server NAS yaitu server yang berfungsi untuk menyediakan media storage atau media penyimpanan untuk komputer lain dalam jaringan. Sekaligus nanti sebagai internet gateway atau router ya. Nah, gitu ya. Oke, langsung aja create. Sudah selesai, cloud server sudah muncul. Selanjutnya yang perlu saya setting di sini, ingat ya, ini kita hari ini hanya menginstal cloud server anak-anak ya, sama menginstal satu mesin VPS. Kita masih belum ngomong konfigurasi yang lain ya. Ayu Fardila. Ini ngantuk apa ini? Oke. Ini Randy Agus Prasetyo. Ini gambar santri ini ya, pakai kopiah ini. Dibuka nak kameranya nak. Oke, lanjut. Ini kita, nah itu dia. Ini kan kayak ganteng gitu, Randy Agus. Oke, ini kita setting dulu. Apa yang perlu disetting? Yang perlu disetting pertama adalah storage-nya, anak-anak. Nah, storage ini berarti hubungannya dengan hard disk sama apa namanya itu? Storage-nya ini berhubungan dengan hard disk sama ini, apa namanya itu? DVD yang nanti akan kita gunakan sebagai sumber instalasi Proxmox ya. Untuk itu kita pilih storage, terus kita pilih ini ada gambar hard disk. Sorry, ini ada gambar apa? Gambar DVD kosong, kita klik. Terus kita pilih file ISO Proxmox-nya yang akan kita pakai sebagai sumber instalasinya. Nah, ini klik di sini terus pilih choose a disk file. Kita cari, ini tak simpen di SMKRR, di folder SMKRR, terus di Master OS and virtualisasi. Nah, ini ada Proxmox versi 7, ada 62. Ini saya gunakan yang versi 62 saja. Versi yang Debian 10 atau Debian Buster ya. Kita klik ini Proxmox, open. Sudah selesai, lantas yang nggak kalah penting ngatur networknya. Karena ini kan kita ngomong ilmu jaringan ya. ASJ, administrasi sistem jaringan, berarti ya jaringannya juga diperhatikan. Nanti Proxmox-nya di sini akan terhubung dengan, nah ini anak ya, terhubung dengan host only adapter. Oke, ini akan terhubung dengan host only adapter. Host only adapter itu fungsinya untuk apa? Yang jelas host only adapter ini adalah pada saat kita menginstal Oracle VirtualBox, kita juga akan secara otomatis menginstal
kartu jaringan virtual ya, kartu jaringan yang tidak ada di dalam laptop kita, tapi di dalam Windows atau di dalam sistem operasi kita muncul gitu ya. Nah, itu namanya network adapter virtual. Nah, ini ada yang jenisnya host only adapter. Ini dipakai untuk menghubungkan host. Nah, di sini hostnya saya menggunakan Windows 10 ini, anak-anak ya. Ini gimana? Ini koneksi saya, internet saya putus ini. Masih nyambung ya? Sebentar. Ini kok no internet akses ini. Ya, ini udah nyambung kembali. Nah, jadi host only adapter ini kartu jaringan virtual yang dipakai untuk menghubungkan host. Host itu ini sistem operasi yang digunakan di laptop kita dengan sistem operasi yang diinstal di dalam VirtualBox. Nah, itu ya gunanya host only adapter ya. Terus jangan lupa karena ini adalah host only adapter dan nanti dipakai untuk virtualisasi, kita klik advance. Nah, ini ada keterangan anak-anak ya. Prometheus mode, mode pengizinan bagaimana. Nanti kita akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan VPS yang akan kita install di Proxmox kalau Prometheus mode-nya model deny. Deny itu baru ditolak ya. Makanya di sini kita ubah aja, pilih allow all. Prometheus mode-nya dipilih allow all ya, izinkan semuanya. Nah, aman kalau sudah demikian ya. Oke, sudah, network sudah, dan yang terakhir adalah sistem. Kita ke sistem anak-anak, dan kita intip prosesornya. Ini prosesor. Nih, kamu lihat. Prosesornya di sini, ini support dengan 8 CPU. Jadi 8 core ya. Semakin core-nya banyak, berarti semakin cepat larinya sistem operasi tersebut. Nah, karena Proxmox di sini nanti akan difungsikan sebagai cloud server yang nanti akan menampung VPS, maka core-nya di sini kalau satu kurang anak-anak ya. Di sini bisa support 8 core. Toleransinya ini ada warna hijau ini. Nah, kalau di sini berarti 4 ya. Toleransinya berarti 4, dari 8 itu 4. Saya nggak usah menggunakan 4, saya gunakan 2 saja. Nah, ini 2 core. Nah, selanjutnya di bagian extended features anak-anak. Kalian ingat tadi prosesornya harus support dengan nested VTX AMD-V. Nah, sementara di sini kamu lihat, di sini masih tidak aktif ya. Kamu lihat di sini masih tidak aktif. Nah, ini gimana cara mengaktifkannya? Ini kan belum aktif. Ini sudah ada sebenarnya pada video yang sudah saya unggah, tinggal dipelajari saja. Oke, kalau seperti ini kita nggak bisa lanjut anak-anak ya, nggak bisa lanjut install Proxmox karena Proxmox itu butuh teknologi VTX AMD-V prosesornya. Sementara di sini masih belum aktif. Untuk itu kita aktifin dulu ya. Nah, cara ngaktifinnya gimana? Saya klik OK dulu. Untuk mengaktifkannya, saya akan close dulu ini. Kita ingat-ingat dulu nih ya. Kita ingat-ingat nama instance ya, nama dari mesin yang akan kita ubah fiturnya. Ini cloud server anak ya. Kita ingat ya, cloud server. Ini kita close dulu. Dan langsung kita menuju ke, nah ini anak, kita langsung menuju ke command prompt, klik kanan dan dipilih run as administrator. Yes. Nah, di sini anak-anak ya, kita akan bisa mengubahnya di sini. Oke, cara mengubahnya bagaimana? Kita tinggal ketikkan saja perintah yaitu modi VBox ya. VBox manage. Oke, anak coba kita tes dulu VBox manage masuk enggak? Oh, ini enggak dikenali ya sebagai internal comment, berarti kita harus masuk ke sini. Kita harus masuk, kita intip dulu ya, di manakah keberadaan daripada VirtualBox yang sudah kita install di Windows ini. Kita yang tentu ada di C ya. Di C, dan kita lihat ada di program file mungkin. Ada Oracle. Nah, ini ada Oracle. Nah, ini VirtualBox. Dan kita cari yang namanya VBox Manage.
VBox manage. Nah, ini anak-anak, ini ada VBox manage. Berarti kita harus copy lokasinya ini. Nah, ini ada di C, program file, Oracle, VirtualBox. Ini kita copy aja, masuk ke sini anak-anak ya. Jadi ini kita ketikkan perintah cd, spasi, cd ini berarti untuk memasuki ke direktori ya. Ini kita paste, nah ini. cd C, program file, Oracle, VirtualBox, enter. Nah, nih, kalian lihat, kita sudah ada di dalam program file Oracle VirtualBox. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mengeksekusi perintah tadi untuk mengaktifkan fitur nested virtual tadi ya, yang ada pada apa tadi namanya tadi itu? Ada pada cloud server ya, tadi namanya cloud server ya. Oke, langsung aja kita ketikkan VBox besar ya. VBox, V-nya besar, M-nya besar, manage. VBox manage, kemudian modify VM. Nah, nama daripada mesin yang akan kita ubah tadi apa? Nah, tadi kan namanya cloud server ya. Cloud server. Tanda kutip lagi. Spasi, kemudian kita masukkan di sini perintahnya yaitu titik dua apa namanya min 2 kali nested. Ini fiturnya ya, HW virt on. Nah itu anak-anak ya, ini perintahnya untuk kita bisa memodifikasi agar mesin cloud server ini, mesin cloud server yang ada pada VirtualBox tadi itu fiturnya ini hidup on ya, yaitu nested HW virt ya. Jadi VBox manage modify VM cloud server nested HW virt on. Kita enter. Ya, selesai. Berhasil ya, tidak ada pesan kesalahan, berarti berhasil anak-anak. Ini perintahnya. Baik, sekarang kita lihat, kita kembali lagi ke apa namanya, ke VirtualBox. Nah, ini cloud server tadi itu ya. Kita lihat kembali ke setting dan kita masih terhenti di mana? Di sistem ke prosesor. Nah, ini kalian lihat ini, perhatikan ini. Udah hidup kan? Semula ini mati, nggak bisa dicentang. Sekarang dia udah hidup ya. Enable nested VT X AMDV sebagai syarat mutlak agar Proxmox bisa diinstal di apa namanya itu di dalam sebuah virtualisasi seperti yang udah kita intip di website yang. Nah, gitu caranya ya. Berarti ini sudah selesai. Oke. Udah siap diinstal. Sekarang langsung kita install saja. Kita akan start. Oke ya. Nah, ketika kita start, kita di sini disuruh memilih startup disknya dari mana? Ya, dari Proxmox anak-anak ya. Proxmox yang versi 62. Ini tadi yang udah kita pilih ya. Nah, start. Kita tunggu dulu prosesnya ini. Kalian ikuti tahapan menginstalnya. Nah, ini tampilan awal anak-anak ya. Tampilan awal ketika menginstal Proxmox. Ini kalian pilih yang paling atas yaitu install Proxmox VE, tinggal enter saja. Nah, ini tampilannya, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini tampilannya anak-anak ya. Nah, kayak gini. Ini bisa kita perlebar. Ya, ini udah maksimal ya. Ini ketika muncul EULA, End User License Agreement, langsung pilih I agree saja. Dan di sini enggak usah diapa-apain, langsung pilih next saja. Nah, sekarang di bagian country, ini untuk menentukan negaranya mana. Kita pilih Indonesia, karena negara kita Indonesia. Time zone, yaitu waktunya milih mana, Asia Jakarta otomatis ya. Keyboardnya milih jenis English US ya. Next saja. Passwordnya, nah di sini tolong pada saat nanti kalian menginstal apapun, utamanya menginstal sistem operasi Linux, itu silakan kalian passwordnya itu ingat-ingat ya, bebas password itu, tapi yang jelas harus diingat-ingat. Nah di sini saya akan memasukkan passwordnya biar nggak susah-susah, yaitu Proxmox gitu aja.
Proxmox. Nah, saya samakan dengan nama sistem operasinya ya, Proxmox. Nah, begitu. Nah, untuk emailnya di sini saya masukkan aja, yaitu saya masukkan admin@none.com. None berarti ya, nggak mungkin ada ya. None itu artinya tidak ada. Namanya juga ini untuk pelatihan ya. Jadi bukan email sebenarnya ya. Bebas di sini. Yang penting formatnya apa, apa domainnya itu. Contohnya di sini admin@none.com. Kita klik next. Nah, di sini yang paling penting anak-anak, setting di sini tidak boleh gagal. Karena nanti pada saat kita sudah selesai menginstal Proxmox kemudian gagal, nah ini biasanya kita mengalami kebingungan. Kenapa ya Proxmox saya nggak bisa diakses? Kenapa saya gagal menginstal VPS sebagainya ya? Gara-gara salah dan trader dalam mengkonfigurasi di sini. Apa ini Pak? Ini konfigurasi untuk networknya. Pertama, kita masukkan hostname. Hostname-nya formatnya harus seperti ini, FQDN ya, fully qualified domain name. FQDN itu kepanjangannya. Nah, sebuah hostname itu dikatakan FQDN kalau memenuhi 3 unsur. Pertama adalah hostname, nama hostnya. Terus ini second level domain, titik second level domain, titik top level domain. Nah, ada 3 kata yang dipisahin ya. Contoh di sini ya, pve.example.invalid. Nah, di sini kita akan ganti aja di sini. Nah, yang 2 ini saya ganti dengan misalkan mycloud gitu ya, mycloud.net. Nah, gitu ya. Ini PVE-nya saya tetap gunakan, tapi untuk yang berikutnya saya ganti mycloud, cloud saya berarti gitu ya, .net ya. Nah, terus berikutnya di sini untuk IP address anak-anak. IP address-nya ini pastikan yang ini. Nah, ini tiga angka awal di sini atau 3 oktet awal di sini sesuai dengan miliknya ini host only adapter. Tadi kan pada saat kita ngatur jaringannya itu kan untuk network adapternya itu kan dipilih host only adapter. Maka ini harus satu segmen dengan host only adapter. Nah, sekarang kita intip dulu nih. Gimana Pak untuk bisa mengetahui bahwa IP saya yang di sini itu akan satu segmen dengan host only adapter. Kita bisa klik di sini. Diklik kanan open network internet setting, terus dipilih ini kalau di Windows ya Windows 10 anak ya, pilih change adapter option. Lah ini ada yaitu host only adapter. Lah ini kalian ini VirtualBox host only network ya. Nah, berarti ini. Kita klik kanan, kita pilih properties. Kita lihat di bagian IP 4 ya, properties. Nah, ini anak-anak ya. Ini 3 oktet awal atau 3 angka awal di VirtualBox host only adapternya adalah 192, 168, 56. Nah, ini harus sama anak-anak. Subnet mesh-nya juga harus sama, yaitu subnet mesh 24 atau 255, 255, 2550. Nah, yang harus beda itu di sininya angka terakhir ini, karena ini adalah host ID anak-anak ya, atau nomor rumah ya. Host ID itu gampangannya nomor rumah nggak boleh sama. Oke, sekarang kita lihat apa sudah sama tadi itu. Nah, udah sama ya, 192, 168, 56 udah sama. Nah, yang di sini memang nggak boleh sama. Tadi di sono 1 ya, di 103. Nah, ini untuk menyederhanakan saya masukin aja, saya ganti di sini 150. Nah, itu anak-anak ya, saya ganti 150. Ini net mesh-nya sudah sama, 255, 255, 250. Nah, gateway-nya anak-anak, gateway ini adalah alamat dari komputer yang akan menjadi sumber internet atau alamat dari komputer yang akan menghubungkan Proxmox dengan semua komputer lain dalam jaringan. Nah, ini berapa alamat gateway-nya? Nah, gateway-nya nanti ini harus satu segmen anak-anak ya. Perhatikan di sini, ini ngajar IP sebentar. Alamat gateway ini harus sama dengan alamat yang ada pada IP address. Apanya yang sama, Pak? Network ID-nya. Nah, ini loh, ini namanya network ID. 3 angka awal ini network ID, ini host ID. Jadi ibaratnya di sini adalah ini ada nama desanya. Nah, ini nomor rumahnya. Nomor rumah kan beda-beda. Satu desa nggak boleh sama kan ya. Nah, ini kita lihat
gateway-nya 192.168.100. Nah, ini berarti sudah beda ini. Kan tadi saya katakan 3 angka awal harus sama, berarti 100-nya diganti. Ini mohon diperhatikan biar paham. Nah, kalau gini udah bisa ini. Gateway-nya 198.561 lah. Kalau 1 berarti mengarah ke host only adapter yang tadi. Nah, saya maunya nanti Proxmox ini terhubung ke internet melalui Linux di sebelah. Nah, habis itu nanti kita akan menginstal juga ya Linux Debian yang nanti akan difungsikan sebagai internet gateway sekaligus server NAS nanti ya. Nah, nanti untuk Debiannya nanti IP-nya saya masukkan saja yaitu 100 berapa ya? 100 saja ya, 100. Nah, gitu aja. Jadi untuk Proxmox-nya 150, untuk Debian yang nanti akan menjadi gateway itu 100 ya. Nah, untuk DNS server ini kita kalau 127.0.0.1 ini berarti loopback ya, alamat loopback, nggak ada koneksi internet ya. Kita ganti aja dengan DNS servernya Google yaitu 8.8.8.8. Ulangi ya, .8. Nah, ini server umum ya. Server DNS Google 8.8.8.8. Selesai, pengaturan yang paling penting sudah selesai kita lewatin. Selanjutnya kita klik next untuk lanjut. Nah, ini sudah dikasih resume-nya. Ini tadi yang sudah kita atur, tinggal kita klik install saja doang ya. Install dan kita tunggu sampai 100% anak-anak ya. Nah, mudah kan menginstal Proxmox itu mudah. Nah, ini kita tunggu hingga prosesnya selesai 100%. Kita tunggu dulu sampai 100% untuk bisa melihat hasilnya ya. Ya, ini udah selesai, Nana. Kalau sudah begini, installation successful berarti udah sukses ya. Nah, di sini next step, langkah berikutnya apa? Dikasih tahu kita ini, reboot atau restart komputer Anda and point your web browser to the selected IP address on port 8006 ya. Buka browser Anda dan arahkan ke IP address yang terpilih dengan port 8006. Contohnya kayak gini nih, https 192.168.56.150 sesuai dengan IP yang sudah kita buat tadi dan portnya 8006. Oke ya, kita reboot dulu dan kita langsung cek hasilnya ya. Kita reboot.
Nah, ini masih ya, kalau muncul begini berarti DVD-nya yang tadi masih ada. Untuk menghilangkannya kita klik devices, optical drive. Nah, ini masih tercentang ya, Proxmox VI62 ini kita hilangkan agar tidak muncul kayak gitu lagi. Kita pilih force amount dan mesinnya kita reset ya. Nah, ini kita reset sehingga dia memulai dari awal lagi. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Kita enter saja. Nah, itu anak-anak kalau sudah begini berarti sudah siap untuk diakses. Nah, cara mengaksesnya seperti tertera di layar, yaitu masuk ke browser dan ketikkan 192.168.56.150.2.8006. Nah, sebelum itu kita coba buka ya tampilan daripada Proxmox. Ini nggak bisa dibuka dari sini ya, tapi dibuka dari browser. Ini kita coba masuk ke command prompt dulu dan kita coba untuk ping ya. Kita tes koneksinya ke servernya lancar apa tidak ya. Kita ketikkan ping 192.168.56.150 tadi ya. Enter. Nah, kalau sudah ada reply begini berarti kita sudah punya koneksi ke Proxmox-nya. Sekarang kita tinggal akses menggunakan web. Kita buka browser di sini. Nah, ini ya, kita buka browser, kita ketikkan anak-anak tadi mintanya gimana. https://192.168.56.2.8006. Nah, gitu kan cara mengaksesnya tadi. Ini untuk membuka hasil kita install Proxmox tadi. Kita enter. Nah, akan muncul seperti ini, your connection is not private, tidak apa-apa, kita klik advance saja, dan di bawah ini ada tombol proceed to, nah ini proceed to 192.168.56.150, unsafe tapi nggak masalah ya, kita klik aja, dan nah ini dia tampilannya. Awal kali login seperti ini, kita loginnya dengan user root, ini user tertinggi di dalam Proxmox, passwordnya masih ingat kalian tadi apa? Proxmox. Nah, makanya passwordnya di sini harus diingat-ingat. Kalau nggak ingat nanti nggak bisa masuk ya. Tadi saya setting dengan Proxmox. Bebas passwordnya asal diingat-ingat ya. Kita klik login. Nah, ini dia muncul kayak gini. Nanti akan kita betulkan biar nggak muncul seperti ini di tahapan berikutnya. Oke. Nah ini anak-anak tampilannya ya. Ini sebenarnya sudah ada di video saya di YouTube kemarin. Kalau kalian lihat, ini cuma mengulang saja agar kalian lebih tahu juga. Nah, ini kita udah punya tampilan Proxmox seperti ini. Ya inilah cloud server anak-anak ya. Cloud server atau server yang ada di awan. Server yang tidak wujud fisiknya tapi ada di dunia maya sana, yang di sini nanti kita gunakan sebagai lahan kita, basecamp kita untuk menginstal VPS nanti ya. Baik, langsung saja. Kita akan peragakan bagaimana cara kita menginstal VPS anak-anak ya, langsung. Nanti untuk pengaturan lain seperti apa namanya, seperti misalkan Proxmox-nya biar dapat koneksi internet atau langsung aja ya. Ini yang perlu diatur berikutnya. Ini saya coba bikin catatan ya. Saya coba bikin catatan hal yang perlu dikonfigurasi dalam Proxmox setelah berhasil diinstal. Nah, ini anak-anak, yang pertama hal yang perlu dikonfigurasi di Proxmox setelah berhasil diinstal itu apa? Satu, konfigurasi koneksi internet Proxmox. Nah, ini anak-anak, yang pertama konfigurasi koneksi internet Proxmox. Coba kita cek ya. Proxmox-nya ini sudah terhubung ke internet apa tidak? Cara ngeceknya gimana, Pak? Berarti kita harus masuk ke, bentar.
Oke, kita harus masuk ke sini anak-anak ya. Kita masuk ke cloud server tadi kita ini login. Kita ketikkan root, enter, passwordnya tadi proxmox ya. Nah, ini tampilan mesinnya. Kalau tadi tampilan antar muka, yang tadi tampil bagus itu di web itu yaitu tampilan berbasis web ya. Ini kalau tampilan berbasiskan CLI atau berbasiskan command line interface. Jadi semua perintahnya harus diketik ya, nggak bisa klik gitu aja ya, tapi harus diketik. Coba kita ping ke Google, ping dulu ke server Google ya, ping 8888, enter. Perhatikan anak-anak, lihat dia nggak connect ke internet ya, karena Proxmox itu server cloud, maka dia harus punya koneksi internet. Kalau nggak punya koneksi internet, bukan server cloud namanya ya, karena kerjanya juga di internet. Nah ini kalau udah begini, nggak lanjut, ini berarti dipastikan dia nggak terhubung ke internet anak-anak ya. Kita tekan Ctrl C, Ctrl sama huruf C. Coba kita ping ke Google, ping www.google.com, enter. Nah ini juga sama, ini lihat, nah, nggak connect kan. Nah kenapa kok nggak connect? Proxmox ini nggak connect karena memang tadi pada saat kita menentukan networknya, kita pilih untuk terhubung ke host only adapter. Nah, tadi kan kalian masih ingat ya, host only adapter itu fungsinya hanya untuk menghubungkan si Proxmox ini dengan Windows 10 kita. Nah, itu aja. Tapi kalau ke internet dia nggak bisa. Nah, caranya agar Proxmox punya sambungan internet bagaimana? Sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, Proxmox-nya nanti ini akan dapat koneksi internet dari Debian 10. Dia akan berfungsi sebagai server NAS, juga sebagai internet gateway. Nah, untuk itu kita harus mengkonfigurasi Debian 10 dulu anak-anak. Caranya bagaimana? Ya kita menuju ke apa namanya itu, ke ini. Bentar, saya angkat. Kita menuju ke Oracle VirtualBox ya. Kita akan konfigurasi satu mesin Debian 10 yang nanti berfungsi sebagai server NAS dan juga sebagai internet gateway. Untuk praktek kali ini hanya sampai pada internet gateway saja. Untuk server NAS sama yang lain kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Saya akan cloning saja. Ini ada Debian 10 master. Ini masih belum tersentuh sama sekali anak-anak ya. Habis nginstal. Nah, untuk nginstalnya bagaimana? Kalian lihat di video saya. Bagaimana cara menginstal Debian 10 ya. Kalau kalian masih belum tahu, bisa lihat di sini. Nah, di sini ya, di bagian sysadmin, kita klik di sini. Bagi yang apa namanya jarang-jarang mampir, biar tahu di mana mengakses, gimana caranya mengakses kita untuk bisa tahu bagaimana cara menginstal Debian 10. Nah, menginstal Debian 10 itu anak-anak ya, sama dengan kita menginstal Debian 9, sama aja. Ini sudah ada instalasi sistem operasi jaringan Debian 9. Tinggal silakan dipelajari di sini. Atau kalau kalian kepingin apa namanya itu tahu yang versi 10 aja Pak, langsung versi 10. Nah, kalau versi 10 kalian bisa lihat di sini. Ini kita lihat. Ada di video anak-anak ya. Diklik di bagian videos. Tadi di home ya, videos. Nah, di sini ada ini anak-anak ya. Kalian lihat di sini. Instalasi Debian 10.5 dengan software simulasi. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Gimana cara menginstal Debian 10 ya. Lihat ini nggak apa-apa, lihat yang di bagian playlist, ini di playlist. Terus kemudian di bagian sysadmin, terus dipilih instalasi sistem operasi jaringan Debian juga nggak apa-apa ya. Silakan dipelajari di sana bagaimana cara install Debian. Saya tidak akan ngajari di pertemuan kali ini, langsung aja kita cloning anak-anak ya. Oke, langsung aja kita cloning. Oke, kita langsung ke sini. Saya akan mengcloning saja. Ini ada Debian 10 udah diinstal dan masih bersih, belum dikonfigurasi. Untuk itu langsung saya cloning, klik kanan.
biar nggak perlu install dari awal ya, kita klik clone. Mana ini clone? Nah, ini clone. Terus ini akan saya taruh di mana cloningnya? Saya akan taruh di tempat yang lain biar nggak memenuhi hard disk. Saya jadikan satu dengan di sini tadi. Di mesin virtual VMware 16, saya taruh di folder ini, select folder. Namanya jangan ini ya, jangan Debian 10 master clone. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, yaitu server NAS. Oke ya, kita kasih server NAS anak-anak. Ya sesuai dengan yang rencana kita ya. Klik next. Full clone dipilih clone. Nah, kita tunggu sampai 100% ya di cloning. Sehingga kita nggak perlu untuk menginstal dari awal anak-anak ya. Enaknya di sana. Kita clone saja, installnya sekali doang. Sisanya kita cloning aja. Nah, udah selesai ya. Server NAS sudah terbuat. Ini akan kita gunakan sebagai sumber internet dari cloud server ini. Sehingga nanti cloud servernya bisa connect ke internet ya. Nah, untuk itu kita sebelum kita start, kita klik setting dulu. Yang terpenting di mana ini Pak? Di network. Nah, ini yang paling penting banget ya, network. Di bagian adapter 1, ini kita pilih yaitu NAT, anak-anak ya. Atau gini, di adapter 1 kita pilih, ini aja dah, kita pilih host only adapter, oke? Jadi nanti kita di server NAS ini kita sematkan 2 network adapter. Satu terhubung ke host only adapter sehingga nanti Proxmox-nya maupun VPS-nya nanti bisa saling terhubung. Nah, untuk urusan koneksi internet itu nanti ditangani oleh adapter 2. Nah, makanya di adapter 2 ini kita enable dan kita pilih yaitu NAT. Nah, NAT itu artinya ketika laptop ini terhubung ke internet, ketika PC kita terhubung ke internet, maka secara otomatis mesin ini juga akan ikut terhubung ke internet. Itu NAT namanya ya. Makanya dipilih NAT, yang adapter 1 kita pilih host only adapter. Kita cek dulu di sini. Nah, ini Prometheus mode-nya masih deny ya, masih deny. Nah, ini bisa kita pilih yaitu allow all kayak tadi itu ya. Nah, oke sudah ya, ini konfigurasinya NAT sama host only adapter. Oke, nah ini udah saya pastikan benar. Klik OK. Nah, sekarang kita tinggal klik start saja Debian server NAS ini ya. Nah, kita coba, nanti dia harus terkoneksi ke internet ya. Oke, ini konfigurasi server kedua, yaitu server Debian sebagai server NAS. Enter. Nah, ini kita masuk dengan user root, enter, dan kita masuk passwordnya kalau nggak salah tour ya. Saya balik ya. Ya betul tour ya. Nah, ini kita cek dulu apakah benar Debian 10 ini sudah terhubung ke internet tanpa kita konfigurasi. Karena kan tadi NAT itu koneksi yang menjamin bahwa apa namanya itu server NAS ini langsung terhubung ke internet ya. Kita coba ping ke 8888, enter. Nah, ini ya, network is unreachable. Networknya tidak bisa dijangkau. Kenapa? Coba kita lihat dulu. Cara melihatnya adalah saya bisa ketikkan IP link ini untuk mendeteksi ininya ya. Lah ini ada ENP0S3 sama ENP0S8. Itu adapter pertama, network adapter pertama ENP0S3, yang kedua ENP0S8. Coba saya intip dulu IP address-nya, saya ketikkan IP address, enter. Untuk ENP0S3 ini sudah ada IP-nya. Nah, ini sudah ada IP-nya. Yang ENP0S8, nah ini belum punya IP anak-anak. Ini seharusnya dia punya IP ya. Seharusnya dia punya IP. Nah, tapi di sini kalian lihat dia tidak punya IP. Nah, itu dia. Sehingga bentar, ini saya cek dulu. Ini seharusnya untuk mesinnya di sini tidak dapat IP otomatis ini ya.
INP 0S3 ini kan dapat IP otomatis ini. Ini ada IP-nya. Berarti ada yang salah di sini. Kita klik file, host network manager. Oh ya, benar saja anak-anak ya. Nah ini nggak boleh ini. Lihat ini, host only adapternya ternyata DHCP servernya jalan. Nah berarti makanya tadi Debian-nya langsung dapat IP address karena ada DHCP server yang jalan. Ini kita matikan aja. Nah ini kita centangnya kita hilangin dan kita close ya, agar DHCP servernya tidak jalan. Nah untuk itu di sini akan saya matikan dulu Debian 10-nya ini agar normal ya. Ketikkan power off, enter. Ini untuk mematikan Debian agar dia merefresh apa namanya itu IP address-nya ya. Setelah kita start kembali. Ini tahapannya panjang anak-anak ya, sangat panjang sekali. Nggak cukup satu pertemuan, nanti beberapa pertemuan ini. Memang untuk ngebangun VPS ini, kalau dari awal memang panjang tahapannya ya. Makanya untuk hari ini kita yang penting bisa nginstal cloud servernya dan cloud servernya bisa dapat koneksi internet, itu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti sisanya dilanjut di kelas yang lain ya. Nah, kita masuk lagi, root, login dengan root. Kemudian passwordnya tadi tour ya. Nah, sekarang kita intip IP address. Ketikkan IP add, enter. Nah, ini udah terlanjur ini ya, udah terlanjur punya IP address anak-anak ya, yang INP0S3. INP0S3 itu yang terhubung ke VirtualBox host only adapter, yang INP0S8 terhubung ke NAT ya. Sekarang untuk memperbaiki koneksi ini, saya yakin ini masih belum connect. Untuk itu kita akan edit file ini ya, dengan menggunakan perintah nano. Oke, nano etc network interfaces. Enter. Nah, ini anak-anak ya. Loh, ini dia. Makanya ini yang membuat salah tadi itu ya. Ini kita harus rubah. Ini allow hot plug ENP0S3 ini kita matikan, kita hapus dan kita ganti auto. ENP0S3 if-face ENP0S3 lah, ini jangan DHCP ini. Ini kita ganti yaitu static. Berarti kita memasukkan manual ya. Nah, ini kan tadi terhubung ke VirtualBox network adapter ya. Berarti address-nya, alamatnya yaitu kita jadikan satu segmen 192.168.56 tadi gitu kan. Nah, tadi kan udah kita rencanakan dia ini berapa? 100 ya. Nah, ini dia. 192.168.100. Oke. Ini sebagai apa? Sesuai dengan yang sudah kita konsep tadi. Prefix-nya 24. Oke. Kemudian untuk yang kedua, auto INP0S8. Nah, itu network adapter yang kedua ya. Namanya adalah INP0S8. Auto artinya nanti biar dia ketika restart, setelah restart dia akan otomatis aktif. Ini adalah e-face interface, yaitu INP0S8. Ini adalah tipe IP address-nya inet, yaitu IP versi 4. Dan nah, yang ini anak-anak ya, yang ini adalah DHCP. Nah, ini karena yang INP0S8 itu kan tersambung ke NAT. Nah, ke NAT itu butuh DHCP anak-anak ya. Makanya ini kita pilih DHCP. Kalau DHCP berarti nggak perlu ngasih IP address. Oke, sudah. Ini udah selesai, udah kita betulkan. Kita akan simpan dulu. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, ini sekarang kita coba untuk restart layanan ya, layanan networkingnya, karena sudah habis kita konfigurasi ulang ya. Caranya gimana? Ketikkan etc, kemudian init, -d, kemudian networking restart. Enter. Nah, itu udah restart ya. Kita coba intip IP-nya ya, IP address. Enter. Nah, tuh INP0S8-nya udah dapat berapa? Udah dapat IP kan? Nah, itu. Terus
INP0S3-nya yang terhubung ke VirtualBox adapter juga sudah sesuai dengan IP yang sudah kita rencanakan tadi. Sekarang coba kita ping ke servernya Google ya, ping 8888, enter. Nah, tuh kamu lihat, sekarang udah terhubung ke internet nih, udah bener. Coba sekarang kita ping ke Google, www.google.com, enter. Nah, connect juga ya. Normal sudah, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Tunggu dulu, ini masih proses terhubung. Nah, tuh, udah dapat koneksi ya. Memang butuh waktu anak-anak untuk terhubung ya. Oke, berarti Debian-nya sudah terhubung ke internet. Nah, sekarang ini yang penting banget anak-anak ya. Tadi kan Debian ini kita fungsikan sebagai server NAS, yaitu server untuk menyimpan media penyimpanan dari komputer-komputer lain yang ada dalam jaringan. Sekaligus kita gunakan sebagai internet gateway atau sumber internet untuk komputer yang lain ya, untuk Proxmox, nanti untuk VPS-nya. Untuk itu kita harus mengaktifkan fungsi routing ya, fungsi routing anak-anak, agar nanti Debian ini bisa digunakan sebagai sumber internet. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pertama kita edit file ini dengan perintah nano. Oke, ini biar lebih besar ya tampilannya ya, saya akan remote saja. Oke, ini coba saya remote ini 192.168.56.100. Oke, open. Oke, terhubung ya. Yes. Usernya coba di sini saya intip dulu ya. LS Home. Nah, ini usernya Wahid ya. Ini saya masukkan Wahid. Enter, passwordnya adalah Wahid. Ya, sudah berhasil masuk. Nah, ini sama aja anak ya. Cuma ini saya remote agar tampilannya bisa besar. Saya bisa atur tampilannya anak-anak sehingga kalian bisa lihat dengan maksimal ya. Setting appearance di bagian fontnya saya perbesar. Jadi berapa? 16 cukup lah. Oke, apply. Nah, gini kan enak, lebih gede kalian bisa lihat. Atau kalau kurang gede lagi, kurang kelihatan, di bagian appearance ini kita ubah ke 20 dah ya. Oke, apply. Nah, tuh kelihatan banget ya, gede ya. Oke, saya akan masuk dulu SU tour. Nah, ini perintah untuk mengubah diri dari user biasa ke root ya. Ini kita coba untuk apa tadi, untuk mengaktifkan routingnya. Caranya adalah kita edit file ini, nano spasi etc sysctl.conf. Nah, file ini anak ya, kita enter. Nah, ini kalian cari baris perintah yaitu ini. Nah, ini net.ip4 versi 4.ip forward. Ini kan awalnya dikasih hashtag, ini berarti tidak aktif. Ini diaktifin agar routingnya jalan ya. Ini dihapus saja hashtagnya sehingga nanti berubah begitu. Setelah itu kita tekan Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk menyimpan. Terus kita aktifkan layanan routingnya tadi setelah sudah kita edit, yaitu dengan perintah sysctl ya. Sysctl. Oh, sys ya, sorry, sys. Sysctl min p anak-anak ya, enter. Ouch. Nah, ini kalian lihat ini saya kesulitan untuk mendapatkan perintah sysctl min p ini kenapa? Karena kayaknya Debian 10 itu salah satunya dia punya masalah bug gitu ya, punya bug yang harus kita betulkan. Nah, cara betulkannya gini. Kita ketikkan perintah grep untuk menyelesaikan masalah ini ya. Grep spasi path garis miring etc profile.
enter. Oke, sudah. Kemudian kita ketikkan lagi titik spasi etc profile, enter. Udah selesai. Coba sekarang sysctl bisa nggak? Nah, betul kan? Sysctl min p kan anak ya. Tadi nggak bisa kan? Ada keterangan error. Lah sekarang kita enter. Nah, tuh udah berhasil. Itu cara ngatasinya ya. Ini net IP versi 4-nya udah jalan. Nah, berikutnya setelah itu kita akan apa namanya itu berikan perintah firewall anak-anak ya. Berikan perintah firewall untuk mengizinkan komputer lain terkoneksi ke internet melalui mesin Debian ini. Nah, caranya bagaimana? Kita ketikkan perintah yaitu if tables min t nat. Jadi if tables itu perintah untuk mengaktifkan firewall. Terus jenis firewallnya itu adalah NAT ya. Tipenya adalah NAT, tabelnya NAT. Kemudian min A itu berarti add ya, menambahkan aturan baru yaitu post routing. Nah, gini ya. Post routing, kemudian min O. O itu output ya. Jadi tipenya adalah post routing, kemudian outputnya adalah ini network adapter yang terhubung ke internet tadi apa? Yang INP 0S8 ya. Nah, itu dia. INP 0S8. Nah, ini tadi outputnya atau network adapter yang terhubung ke internet kan tadi ini INP 0S8 min J redirect. Apa namanya itu masquerade ya. Masquerade. Nah, itu perintahnya anak ya. If tables maintain NAT min A post routing min O INP 0S8 min J masquerade. Nah, itu dia. Enter. Yes, sudah selesai. Sekarang kita cek ya perintahnya ya. If tables maintain NAT min L. Ini untuk ngecek ya, untuk ngecek perintah tadi udah masuk enggak. Nah, ini anak-anak udah masuk ya. Perhatikan ini di bagian post routing ini maksudnya begini nih. Protokol all berarti protokol apapun sumbernya dari manapun menuju kemanapun itu nanti akan dimasquerade. Nah, itu dia ya, akan dimasquerade. Oke, ini sudah selesai. Coba kita sekarang ini ya, coba kita tes ya koneksi internetnya yang ada di Proxmox udah jalan apa tidak. Kita masuk ke Proxmox dulu, anak-anak. Nah, ini di Proxmox-nya coba kita cek ininya apa namanya.